Forum Group Discussion Kelurahan Tegal. Dan di kesempatan kali ini saya hadir nih di Kampung Ketahanan Pangan RW 8 Kelurahan Mintaragen. Bersama bintang tamu spesial sudah saya hadirkan. Di depan saya sudah ada Ketua RW 8 Kelurahan Mintaragen, itu Pak Suparyo. Pak Suparyo, gimana untuk kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah mau menyempatkan waktunya ya Pak ya. Oke, di samping Pak Suparyo sudah ada Lurah Mintaragen, yaitu Gigi Wahyudin SHMM. Pak, gimana kabar untuk hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Terima kasih. Terima kasih juga sudah mau menyempatkan waktu untuk datang Tegal ya Pak ya. Sama-sama. Dan terakhir ya, jadwal yang sudah kalian banyak sekali tahu ya. Di samping saya sudah ada Camat Tegal Timur, yaitu Pak Dores Indrian Nugroho, SSTP MSI. Pak Dores, gimana kabar untuk hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa, seperti itu jargonnya Pak Dores ya. Terus kalian terima kasih Pak Dores masih mau menyempatkan waktunya untuk berada di Tegal. Sesuai dengan tema pembahasan kita masih seputar penanganan pandemi virus corona. Jangan lupa Jakarta tetap perhatikan protokol kesehatannya, yaitu ingat pesan ibu 3M. Wajib untuk menggunakan masker, wajib untuk mencuci tangan menggunakan sabun, dan yang terakhir wajib untuk menjaga jarak. Jadi kesempatan kali ini tema pembahasan kita terkait dengan penguatan ketahanan pangan saat PPKM Mikro. Akan saya tanyakan untuk mereka seperti apa. Simak selengkapnya di Forum Discussion Kelurahan Tegal. PPKM Mikro resmi sudah diberlakukan sejak tanggal 9 sampai dengan 22 Februari 2021. Berarti ini ada semacam pengetatan dari segi protokol kesehatan sampai dengan tingkat RT dan RW. Nah tentunya ini pun juga sudah diberlakukan. Jak beradar, adanya pandemi ini juga justru sangat berpengaruh ya terhadap adanya ketahanan pangan dari segi ekonomi masyarakatnya. Di RW 8 Kelurahan Mintaragen sendiri sudah ditunjuk sebagai kampung ketahanan pangan dan diharapkan tentunya menjadi percontohan bagi wilayah yang lainnya. Salah satunya produk jamu empon yang sudah sampai juara tingkat provinsi. Pertanyaan pertama akan saya sampaikan untuk Pak Suparyo selaku Ketua RW 8 Kelurahan Mintaragen. Pak Suparyo, bagaimana sih awal ide untuk membuat inovasi kampung ketahanan pangan ini sendiri? Boleh nggak diceritakan untuk Jakarta? Silakan. Kewaspadaan pencegahan penyebaran COVID-19 yang terjadi sejak bulan Februari 2020. Teman-teman warga RW 8 beserta pengurus RW dan RT merasa prihatin dengan adanya pandemi COVID-19. Sangat besar kemungkinan akan merambah ke wilayah RW 8. Oleh karena itu, teman-teman berdiskusi bagaimana melindungi warga kita, khususnya warga RW 8. Terciptalah suatu ide, dibentuk gugus tugas penanganan pencegahan COVID. Nah, kami memperdayakan potensi RW 8, yaitu pemudanya. Pemuda beserta segenap warga RW 9 bergerak membentuk gugus tugas yang namanya Gugus Tugas Pemuda RW 8 Kewaspadaan Pencegahan COVID-19. Beranjak dari situ, kami memprogramkan, diprioritaskan adalah penanganan kesehatan. Bagaimana kita bisa melindungi warga, khususnya terkait dengan kesehatan, yaitu pendataan warga yang bekerja dan melakukan perjalanan di luar kota. Kita data lengkap dan kita pastikan karena menjelang Lebaran dia pulang atau tidak, sehingga apabila pulang kita sudah punya protap apa yang harus dilakukan dalam rangka mencegah jangan sampai terpapar pada khususnya keluarga. Nah, kita melibatkan dari Ketua RT sebagai gugus tugas, didampingi oleh pemuda kader di RW 8 melakukan pendataan itu. Selanjutnya didata warga yang rentan
akan terpapar, yaitu lansia, kemudian warga yang mempunyai penyakit kronis, kemudian balita, dan warga dalam perjalanan itu. Perjalanan waktu dalam pencegahan ini, program yang kami lakukan, khususnya program bidang kesehatan tadi, kami ditinjau dari berbagai pihak, dari Dinas Kesehatan, tentunya Pak Lurah, Pak Camat, dan aparat-aparat lain. Nah, kami mendapat dorongan, jangan saja penanganannya bidang kesehatan, bidang lain, karena dampak dari pandemi COVID ini adalah berdampak pada di berbagai sektor. Di antaranya adalah bidang ekonomi. Nah, dari berbagai sektor tadi, khususnya dari Polres, kalau bisa dikembangkan untuk bisa ada ketahanan pangan. Sedangkan di wilayah kami, di wilayah perkotaan, tidak mungkin akan menanam padi, singkong, dan sebagainya. Oleh karena itu kami berdiskusi sama teman-teman, kita ciptakan apa yang bisa kita lakukan. Kita mapping, ternyata kita temukan satu, kita menanam toga. Kebetulan warga kita juga menerima hasil toga tersebut kemudian diolah dan diberikan pada warga itu sendiri sebagai meningkatkan imunisasi tubuh. Yang kedua, kita ternak, kita budidaya lele, karena dalam jangka pendek budidaya lele ini bisa dimanfaatkan dan ternyata sampai dengan sekarang berhasil. Kemudian kita nanam cabai, sawi, kangkung, dan sebagainya. Nah, pola ini kita terapkan di lingkungan kita RW 8. Sehingga paling tidak bagi warga yang kurang mampu, tidak bisa mengeluarkan uang, silahkan mengambil yang ada di wilayah RW 8 yang ditanam oleh teman-teman kader, teman-teman Pak RT, warga menyeluruh yang punya kesempatan menanam itu, diberikan pada warga. Dan selanjutnya dengan adanya kita punya pola kaitannya dengan ketahanan pangan ini dari berbagai pihak sudah meninjau di lingkungan kami dan mendapat support dari Kodim 0712 Polres Tegal Kota, dan kami diberi tambahan bantuan yaitu budidaya lele dengan sistem hidroponik. Nah, inilah pola-pola yang kami lakukan dan tidak meninggalkan penanganan kesehatan, tetap kita waspada, apalagi dengan adanya diterapkannya PPKM mikro yang ada yang dicanangkan oleh pemerintah. Nah, kami lebih mengetatkan lagi di masing-masing RT karena dari awal dalam penanganan kesehatan itu kita sudah melibatkan semua RT dan memantau semua warga yang ada. Tinggal kita memantapkan lagi dengan diterapkannya program PPKM mikro ini. Maka kami di RW 8 semua RT sudah melakukan itu, selalu memantau, dan pada sampai dengan tanggal 18 Februari ini di wilayah kami yang 10 RT adalah zona hijau. Walaupun zona hijau, kami tetap akan mengadakan surveillance terhadap warga, terutama warga yang datang dari luar kota, dari luar daerah, wilayah. Karena warga kami sudah kita mantapkan, tapi kalau ada kedatangan dari warga. Selanjutnya untuk pertanyaan dari saya untuk Pak Gigi, setelah adanya inovasi tersebut khususnya dari RW 8 ini, seperti apa nih respon dari kelurahan? Apakah bangga atau bagaimana? Silakan. Yang pertama, kami dari aparat pemerintah Kelurahan Mintararjan Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal sangat menyambut baik atas inovasi
dan kreativitas dari warga RW 8 bersama tokoh masyarakatnya, dengan pemudanya, dengan para kader PKK-nya yang dengan semangat dan kompak bahu-membahu dalam membantu pencegahan virus COVID-19 ini. Kami tentunya sangat luar biasa terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Pak RW 8, yang mana Pak RW 8 merupakan salah satu RW teladan di Kota Tegal. Beliau sudah menjabat RW sudah lebih dari 10 tahun, yang mana pengalaman beliau sangat mumpuni. Sekali lagi kami atas nama kelurahan tentunya menyambut baik kegiatan ini dengan kegiatan yang berbagai bidang, dari bidang kesehatan, bidang tanaman pangan dan ketahanan pangan. Mudah-mudahan bisa dicontoh oleh RW-RW lain yang ada di Kelurahan Mintaragen khususnya, dan syukur-syukur bisa dicontoh oleh RW yang lain di seluruh wilayah Kota Tegal. Kami pun sangat berterima kasih. Kami bersinergi dan berkolaborasi dengan Pak RW 8. Tentunya kami juga mendapat saran, masukan, dan dukungan dari Bapak Camat Tegal Timur Kota Tegal. Saya kira itu dulu. Terima kasih Pak Gigi. Selanjutnya saya bertanya nih untuk Pak Dores ya, dari pihak kecamatan. Dari pihak kecamatan sendiri dukungan apa sih yang sudah diberikan khususnya untuk RW 8 Kelurahan Mintaragen? Silakan Pak Dores. Dimanapun Anda. Nah, kali ini ketemu lagi, ketemu lagi, alhamdulillah dari ekspresi badan sebenarnya badan sehat. Pak Lurah yang saya hormati, Pak RW yang kami banggakan, Masya Allah pada siang hari ini kita bisa bersilaturahmi. Semoga membawa manfaat untuk masyarakat yang jauh lebih luas. Mbak Karin, dukungan apa yang sudah kami berikan kepada Pak RW, Pak Lurah, dan semua elemen di Kecamatan Tegal Timur. Sebelum itu saya jawab, perlu kawan-kawan semua lihat bahwa kita duduk di atas kursi dengan lahan milik warga. Dari sini kita bisa cermati bahwa di bawah pengampuan, di bawah komandannya Pak Paryo selaku RW 8 Kelurahan Mintaragen, dan di bawah pimpinan Pak Gigi selaku Lurah Mintaragen, itu warganya luar biasa, punya tingkat kepedulian, care, dan kalau bahasa Tegalnya remojongnya luar biasa. Saya tidak membanggakan tanpa bukti. Di depan saya ada ibu-ibu luar biasa, itu ibu-ibu kader Posyandu. Tidak kita kondisikan karena memang hari ini lagi kegiatan Posyandu, dan beliau meluangkan waktunya untuk bisa bersama-sama di perangkat RW 8 Mintaragen ini menyerang dari semua sisi untuk kebaikan dan kemaslahatan, khususnya di RW 8. Dukungan yang kami berikan tentunya tidak jauh dari moral, spiritual, dan material. Kenapa saya bedakan tiga, Mbak Karin dan kawan-kawan semua? Biasanya yang sebut pertama itu porsinya paling besar. Gitu ya. Secara moral kami luar biasa dukungan kepada Pak RW, meskipun Pak RW tidak tahu, Pak Lurah nggak tahu, karena dengan doa. Spiritual juga sama. Lah material ini memang kita belum bisa memberikan seperti yang Pak RW maupun Pak Lurah kendaki, karena pada masa yang seperti ini kita semua prihatin dan banyak yang harus kita lakukan. Di samping kita juga mempunyai tugas lain di samping maksud saya mohon maaf, kegiatan rutin kedinasan. Dukungan dan apresiasi yang luar biasa menghargai setinggi-tingginya kepada Pak Paryo dan jajarannya, Pak RT 1 RW 8 juga. Tadi saya sempat dengar ada disinggung soal empon-empon ketahanan pangan. Saya tambahkan penyampaian Pak RW tadi, jamu herbal karya anak bangsa Mintaragen maksud saya, ini sudah mendunia. Pak RT sudah mendunia, itu beliau inisiatornya dan inspiratornya sekaligus. Untuk ketahanan pangan tadi sudah lengkap disampaikan Pak Paryo. Nanti kalau ada kesempatan teman-teman bisa langsung ngambil shootnya di sebelah, nggak jauh dari sini. Itu ada banyak tanaman pangan yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar
yang mana kita bahas saat ini katanya ini kata ibu-ibu harga cabai lagi luar biasa nih. Pak Parjo dengan kawan-kawan ini sudah jauh lebih dulu membudidayakan itu, jadi nggak kaget. Termasuk Bapak Ibu kawan-kawan semua, ini bukan sulapan ya, bukan sulapan, ini real. Jadi Pak Parjo dengan teman-teman yang di lapangan, semua RT dan pengurus lainnya itu langsung bersikap tanggap ketika awal tahun 2020 pandemi ini mulai merasuki kota Tegal yang kita cintai. Oke, jadi demikian obrolan saya bersama bintang tamu spesial yang sudah saya hadirkan di sini. Pasti semoga bermanfaat ya untuk Jatirada. Jangan lupa tetap memperhatikan protokol kesehatannya, yaitu ingat pesan ibu 3M, wajib untuk menggunakan masker, wajib untuk mencuci tangan menggunakan sabun, dan yang terakhir wajib untuk menjaga jarak. Kalau tadi Pak Dore sampaikan ada tambahannya ya, Jatirada sebisa mungkin menghindari kerumunan dan juga mengurangi mobilitas. Sekali lagi terima kasih Pak Dore, Pak Kiki, Pak Suparyo, terima kasih dan selamat untuk prestasinya, mudah-mudahan bisa dipertahankan terus. Ya, Jatirada demikian perjumpaan kita, saya akan pamit.